Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Selamat bertemu walaupun hanya virtual, rekan-rekan dan saudara-saudara di St. Andrew. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Hamba-Mu bisa memberitakan firman-Mu di tengah-tengah saudara-saudara kami di St. Andrew dan dimanapun berada. Tuhan, pimpin hamba-Mu untuk berkata-kata untuk kebenaran firman-Mu saja. Dan bagi kami yang semua mendengar, kiranya Tuhan pimpin, Roh Kudus hadir, sehingga kami bisa mengerti dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Ya, tema kali ini dari Galatia 3, 1-14. Percaya kepada Injil yang lain. Ya, ada quote di sini ya. Orang pintar bisa gagal, orang berilmu bisa salah. Hanya orang beriman yang benar dan bisa selamat. Ya. Jadi kita harus akui bahwa kita ini semua orang berdosa. Ya. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi, orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Problemnya di sini, ya, orang-orang Galatia ini orang-orang Gentile, mereka lebih percaya kepada hukum-hukum yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Ya, hukum-hukum Taurat. Mereka berusaha menjalankan hukum itu, tetapi tidak bisa menjalankan 100%. Ya, karena itu Rasul Paulus mengingatkan jangan bodoh, gitu ya. Nah, di sini dalam kehidupan kita modern sekarang juga kita bisa terkecoh atau tersesat bila kita percaya kepada Injil yang lain, yaitu pemberitaan Injil selain dari pemberitaan Injil Yesus Kristus. Ya, bisa mereka mengambil sepotong bagian dari Injil. Dalam hal ini mereka mengambil hukum-hukum Taurat lebih penting daripada yang lain, lebih penting dari iman. Ya, ada juga pengajaran yang mengambil tema pengajaran berkat, ya, atau kesuksesan, ya, tapi tidak melihat Injil itu secara keseluruhan sehingga bisa menyesatkan kita. Penting bagi di sini ya kita mempunyai iman yang berdasarkan atau iman hanya pada Yesus saja. Karena dalam perjanjian baru Yesus sudah menggenapinya dengan mati di kayu salib. Ya, jadi dalam perikop ini ada 3 hal yang saya mau menjelaskan. Ya, hanya Injil yang benar, yaitu iman dalam Yesus, yang bisa menyelamatkan kita dan membenarkan kita di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip iman ini sudah berlaku sejak zaman perjanjian lama. Jadi bukan doktrin Rasul Paulus, justification by faith. Enggak. Rasul Paulus merefer kepada perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Abraham dibenarkan karena percaya. Yang ketiga, poin yang ketiga yang akan saya jelaskan, tidak ada jalan lain menuju kesempurnaan atau kebenaran selain melalui iman. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara Rasul Paulus menjelaskan tersebut di atas. Ya, poin pertama ini ya, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Galatia bahwa hanya iman mereka bisa dibenarkan. Ya, caranya menjelaskan cukup unik. Ya,
menegur dan marah dengan orang-orang Galatia. Ya, disebutkan begini di Galatia 1 sampai Galatia 3 1 sampai 5 ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi orang-orang Galatia itu sempat dibilang bodoh ya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Ya. Dan dijawab sendiri oleh Rasul Paulus, mereveal kebenaran ya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Jadi mereka diingatkan ya bahwa Yesus sudah disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi lihatlah apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Jangan mengambil kredit kepada diri sendiri untuk mempesona kita, bangga bahwa kita telah menjalankan hukum-hukum dan kita merasa benar sendiri ya. Jadi poin pertama ini mengingatkan kembali ya bahwa Yesus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ini diingatkan bahwa perjanjian dalam Alkitab itu ada dua ya. Jadi perjanjian lama sudah digenapi oleh individu atau person yang Allah sudah mengutus anaknya sendiri untuk disalibkan dan mati menebus dosa-dosa kita. Ya. Kemudian Rasul Paulus juga meminta jawaban dari mereka. Ya, bahwa dapatkah Roh Kudus diberikan dengan melakukan hukum Taurat? Ya, jadi diingatkan lagi tuh bahwa hukum-hukum itu tidak bisa memberikan Roh Kudus, ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka yang sudah dibaptis, mereka menerima Roh Kudus sebagai jaminan untuk kehidupan yang kekal dan dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga kehidupan mereka akan dipimpin oleh roh, bukan oleh daging lagi. Ya, jadi dipertanyakan oleh Rasul Paulus, ya, apakah karena hukum Taurat mereka memperoleh Roh Kudus? Yang jelas karena iman, ya, percaya kepada pemberitaan Injil, bersedia dibaptis dan menerima Roh Kudus. Ya, jadi itulah hal yang penting, ya. Melaksanakan hukum Taurat tidak bisa kita memperoleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, menasihatkan jangan bodoh, ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Artinya, ya, kita nih sudah, mereka atau kita yang sudah dibaptis, kita sudah mempunyai Roh Kudus. Jadi hendaknya hidup kita dipimpin oleh roh, bukan oleh kemauan daging, artinya. Dan juga bukan oleh keinginan daging untuk membanggakan diri karena kita melakukan hukum Taurat. Ya, jadi kalau diibaratkan, ya, kita nih ada ya orang mau nyebrang nih, orang mau nyebrang pakai tali, ya, melewati bukit yang dalam. Kita sudah percaya bahwa orang itu akan menggendong kita karena dia emang sudah menguasai, ya. Di tengah kita udah digendong nih sampai tengah-tengah. Sampai di tengah-tengah kita mau meneruskan perjalanan melewati bukit yang dalam itu di atas tali, kita mau jalan sendiri. Kita melepaskan ahlinya, kita mau jalan sendiri. Ya, jadi itulah ilustrasi yang nggak tepat sih, tapi artinya itu, ya, kita mau melakukan sesuatu dengan usaha sendiri, ya, mengakhiri dengan daging.
Jadi kita yang sudah dibaptis, yang sudah mulai dengan roh, jangan kita mengakhiri dalam daging. Kemudian Rasul Paulus juga bertanya lagi kepada mereka untuk mengingatkan bahwa Injil itu penting, ya. Nggak bisa dengan melakukan hukum Taurat mereka bisa selamat dan dibenarkan. Dibilang, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ya, jadi diingatkan mereka yang sudah percaya kepada Yesus pasti sudah pernah mengalami pencobaan berat, aniaya karena kita memikul salib Yesus. Kemudian masa kita mau mengakhiri iman kita, melepaskan iman kita itu dengan sia-sia? Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengakhiri pertandingan ini sampai akhir. Memegang iman dan taat itu adalah buah dari iman, bukan melakukan kehendak sendiri dengan melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, yang kelima, Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ya, jadi bagaimana sekarang? Ya, dijelaskan di sini, dipertanyakan di sini. Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Nah, di sini hukum Taurat itu nggak ada mujizat. Ya, Rasul Paulus mau menggambarkan untuk mereka yang sudah membaca Injil, mereka yang percaya sakitnya disembuhkan, mereka yang lumpuh dan percaya kepada Yesus, mereka bisa berjalan. Mereka yang buta, mereka yang tidak melakukan apa-apa, tetapi percaya kepada Yesus, mereka bisa melek kembali, bisa melihat kembali. Jadi iman itulah yang membuat mereka dibenarkan di hadapan Allah dan diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi tidak ada tuh karena kita melakukan hukum Taurat kita mendapatkan mujizat, nggak ada. Ya, jadi hukum ya hukum, gitu. Jadi itulah poin pertama di mana Rasul Paulus menjelaskan supaya mereka mengingat kembali Injil mula-mula, yaitu Injil yang diberitakan oleh Yesus sendiri, di mana Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya, kemudian kita akan membahas poin yang kedua, bahwa hanya Injil itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zamannya Abraham. Mari kita lihat. Ya, argumentasi Rasul Paulus mengenai iman itu adalah prinsip yang ditetapkan Allah sejak zaman Abraham. Jadi udah ada sejak zaman dahulu, bukan doktrin yang diciptakan oleh Rasul Paulus yang kita kenal justification by faith alone, ya, dibenarkan karena iman saja. Nah, Rasul Paulus menunjuk kepada Abraham yang disebutkan di kitab Kejadian 15 ayat 6. Di sini disebutkan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Ini perjanjian ini Abraham dibenarkan sewaktu Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan yang sangat banyak sampai tidak bisa menghitung. Abraham disuruh lihat ke bintang, disuruh menghitung berapa banyak jumlah bintang, Abraham tidak dapat menghitungnya. Itulah anak-anak dari Abraham sebagai bapak orang beriman yang segitu banyak. Ya,
Nah, iman Abraham ini bukan sekedar iman hanya percaya saja, ya. Di Kejadian 22, iman Abraham diuji, ya, untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dan Abraham juga menjalankan taat, maksudnya mempersembahkan anaknya Ishak itu di Kejadian 22 ayat 15, 17, 18, ya. Karena waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya, Tuhan menyediakan. Karena itu Tuhan menyediakan domba di atas gunung, ya. Karena itu disebutkan gunung itu Tuhan akan sediakan, ya. Jadi disitulah malaikat Tuhan berseru kepada Abraham, ya, bahwa karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Ya, jadi iman yang benar adalah iman yang digerakkan oleh ketaatan. Ya, jadi pertama iman dulu, percaya, dan akan digerakkan oleh ketaatan. Ketaatan adalah buah dari iman, ya, bukan usaha sendiri. Ya, jadi iman Abraham bukan seperti iman-iman dari demon, ya, atau setan yang hanya percaya aja bahwa Tuhan ada, tetapi iman yang disertai dengan tindakan, ketaatan, ya. Nah, bagaimana benang merahnya antara Abraham sampai ke Yesus? Ya, Allah menjanjikan akan memberkati keturunan Abraham. Ya, maksudnya apa keturunan Abraham? Ya, kalau kita baca lebih lanjut di ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu kepada keturunanmu, yaitu di sini disebutkan Kristus atau Yesus. Nah, jadi ada benang merahnya, ya, antara iman Abraham yang akan dilanjutkan oleh keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, di mana melalui Yesus Kristus, di mana setiap orang yang percaya kepadanya, berkat Abraham akan dituwariskan. Ya, jadi mereka yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal dan diberkati. Jadi itulah ada benang merahnya bahwa perjanjian antara Allah dengan Abraham tidak dapat dibatalkan dan merujuk kepada keturunan Abraham yang satu orang, yaitu Yesus. Ya. Jadi poin yang ketiga, bahwa tidak ada jalan lain menuju Bapa selain oleh Yesus, akan dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa hukum itu tidak membawa kepada kebenaran. Mari kita lihat. Nah, argumentasi ketiga, ya, tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa atau sempurna di hadapan Allah, yang di sini disebutkan dengan melakukan hukum Taurat. Ya, jadi melakukan hukum Taurat tidak bisa sampai kepada Bapa karena kita tidak bisa sempurna dalam menjalankan hukum itu, ya. Jadi
maksud dari hukum Taurat adalah di sini disebutkan untuk menunjukkan dosa, ya. Jadi Rasul Paulus di kitab Roma mengatakan bahwa dengan adanya hukum dia bisa mengenal dosa, ya. Dan tidak ada kasih karunia di hukum, ya, dan tidak ada juga kuasa, ya, dalam hukum Taurat untuk mengampuni, ya. Jadi beda sama sekali, ya. Kalau kita punya iman, kita mempunyai hubungan dan kita percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan bahwa kita dibenarkan dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Yang hanya bisa mengampuni adalah person, ya, yaitu Tuhan itu sendiri, Tuhan Allah sendiri. Hukum fungsinya untuk menunjukkan dosa, dan tidak ada kasih karunia dalam hukum. Contohnya gimana? Kalau kita mengendarai mobil, ya, kita lewatin lampu merah, tetap kita didenda. Apapun alasan kita didenda karena tidak ada yang namanya kasih. Hukumnya hukum, gitu, ya. Jadi kemudian juga dijelaskan, ya, di Galatia 3:11-14 bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sifatnya adalah berkat dan kutuk. Artinya apa? Bagi yang melakukannya akan diberkati, tapi bagi yang melanggar akan dikutuk, ya. Dan dasarnya hukum Taurat bukan iman, tapi siapa yang melakukannya. Nah, malah oleh hukum Taurat ini hanya bisa dilaksanakan dan digenapi oleh Yesus. Karena Yesuslah yang diutus oleh Bapa, tidak berdosa dan taat sampai mati. Jadi Tuhan Yesus menebus hukum Taurat untuk kita, ya, karena ada tertulis, ya, bahwa Yesus mati di kayu salib, ya. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, Yesus melakukannya itu untuk kita, menanggung kutuk hukum Taurat dan menggantikannya, menebus dosa-dosa kita, ya. Jadi hukum Taurat itu sifatnya membimbing kita, ya, untuk tidak melakukan dosa dan merujuk kepada Tuhan Yesus yang menggenapinya, ya. Jadi hukum Taurat itu juga adanya ditambahkan, ya. Penting nih, hukum Taurat itu ditambahkan diberikan kepada Musa 430 tahun kemudian sejak Abraham dibenarkan, ya. Jadi hukum Taurat itu sifatnya sementara, ditambahkan untuk Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi aturan-aturan itu dipakai untuk memimpin umat Israel, bangsa Yahudi, hidupnya di luar tanah Mesir, di tanah perjanjian, ya. Jadi iman Abraham ada sebelum hukum itu diberikan, ya. Jadi walaupun hukum Taurat itu ada bagian dari Alkitab, tetapi hukum itu tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa membenarkan bagi orang yang melakukannya, karena tidak ada yang bisa memenuhi 100%
hukum Taurat, ya. Jadi memang itulah dasarnya, ya. Tidak ada cara lain orang melakukan hukum Taurat dengan bisa dibenarkan di hadapan Allah. Hanya imanlah yang bisa kita sampai kepada Allah, karena Allah membenarkan orang yang beriman dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita tutup firman ini. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mengerti bahwa hanya dengan iman kepadamu lah kami bisa dibenarkan dan diampuni dosa-dosanya melalui penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada kami mengerti iman itu adalah prinsip yang diberikan Tuhan sejak zaman perjanjian lama, sejak Abraham. Dan hukum adalah untuk kami mengenal dosa dan menghindar dari dosa sampai kedatangan Tuhan Yesus yang menanggung hukum Taurat itu untuk kami, sehingga kami bisa terbebas dan bisa dibenarkan karena iman kepadamu. Tuhan, berkati kami semua yang mendengarnya untuk bisa memegang iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.